Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Syukur. Saya mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halmahera. Maksud dari pembuatan video ini adalah sebagai penggunaan tugas saya dalam mata kuliah metode analisis data agribisnis. Pada video kali ini kita akan membahas analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan juga satu variabel independen. Tujuan analisis regresi linear digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian syarat-syarat untuk melakukan pengujian ini adalah yang pertama itu datanya valid dan reliable serta normal dan linear. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni yang pertama adalah membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas sebesar 0,05, di mana jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel, di mana jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Di sini saya mempunyai contoh kasus dengan judul pengaruh kepercayaan kepada calon kepala desa terhadap partisipasi dalam pemilihan kepala desa, di mana terdapat dua variabel, yakni variabel kepercayaan sebagai variabel X atau independen dan variabel partisipasi sebagai variabel dependen. Selanjutnya kita beralih ke SPSS untuk menganalisis data yang kita punya. Ini adalah SPSS versi 25. Kita ke variabel Q. Yang pertama kita mempunyai variabel X, kemudian yang kedua kita mempunyai variabel Y. Selanjutnya pada label kita tulis sesuai dengan nama variabelnya, yakni kepercayaan. Yang kedua adalah partisipasi. Selanjutnya kita ke data view. Nah, di sini kita akan mengcopy data yang kita miliki tadi yang ada di Microsoft Excel. Di sini kita copy. Kemudian kita pindahkan ke SPSS. Di sini. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita menganalisis dengan cara tekan tombol analisis, kemudian pilih analisis yang akan kita gunakan. Dalam hal ini adalah analisis regresi. Ini ya. Untuk bagian dependennya kita isi dengan partisipasi atau variabel Y. Kemudian variabel independennya kita isi dengan kepercayaan atau variabel X. Setelah itu kita oke. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, di mana terdapat 4 output. Oke. Untuk output yang pertama, yakni variabel center atau remove, tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimaksudkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimaksudkan adalah variabel kepercayaan sebagai variabel independen dan partisipasi sebagai variabel dependen, serta metode yang digunakan adalah metode enter. Selanjutnya untuk output bagian kedua, model summary, tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R. Tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan yang ini R
yaitu sebesar 0,463. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R² sebesar 0,215 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 21,5%. Selanjutnya untuk output bagian ketiga atau ANOVA. Jadi dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 13,951 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00, sehingga 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel kepercayaan terhadap variabel partisipasi. Selanjutnya output bagian keempat atau koefisien. Pada tabel ini diketahui bahwa nilai konstan atau A sebesar 9,481. Sedangkan nilai kepercayaan sebesar 0,438. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A tambah BX atau Y sama dengan 9,481 tambah 0,438X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan. Jadi konstanta sebesar 9,481 itu mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 9,481. Kemudian koefisien regresi X sebesar 0,438 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai kepercayaan, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,438. Koefisien regresi tersebut menilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. Untuk pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana, berdasarkan nilai signifikansi, dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00, seperti apa yang telah kita analisis tadi, lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan atau trust atau X berpengaruh terhadap variabel partisipasi atau Y. Berdasarkan nilai T, diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 3,75 lebih besar daripada nilai T tabel, yakni 2,008. Nilai ini dapat dilihat pada distribusi nilai T tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan atau X berpengaruh terhadap variabel partisipasi atau Y. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tombol like-nya untuk